Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kincuan anu kur-kur penora parah kalau nggak pakai kincu atau nggak pakai bedak sikit-sikit ya. Kalau macam ini boleh lah. Itu ini apa juga terkait dengan posisi saya pengambil kamera juga ya. Ini orang apa memang pagi-pagi uang kerja kayak suruh make upan. Bismillah, saya buat nasihat ya, nasihat dan harap nanti bisa untuk selanjutnya untuk tradisi aplikasi pokoknya tradisi aplikasi untuk selanjutnya dalam saya mengatakan keremajaan ya, keremajaan anak-anak kita dan anaknya orang ramai ya. Saya ini nanti semoga di tradisi ini aplikasi ini dipakai ya. Saya cuman seperti ini buat remaja yang khususnya laki-laki dulu ya, jangan memikirkan pakwo makwo berpacaran ya sebelum kita itu mempunyai iman ya. Pertama iman, kalau sudah iman nanti kita pasti beriman. Nah tahulah nanti kalau sudah iman kita tahu adabiyah. Kalau sudah iman isolah namengi diri untuk jiwa kita ya, supaya kita enggak terjang oleh nafsu ya. Isilah dengan iman takwa, kemudian gentleman-nya itu macam mana untuk kehidupan selanjutnya ketika Anda itu sudah remaja bermakna nanti dewasa ya. Jadikanlah jiwa Anda dewa yang dewasa tapi tetap santun, jangan sampai menanamkan jiwa Anda, badan Anda, diri Anda itu yang su'ul adab dengan orang tua ya. Kemudian nanti kecekalkanlah, tanamkanlah jiwa Anda itu, jiwa adik-adik ya, itu kan dalam usia remaja menginjak kedewasaan itu harus ditanam macam mana supaya kedewasaan itu bisa tahu. Kalau dewasa otomatis bisa menjaring ya, sebab udah dewasa, udah ngerti ya, dewasa wis ngerti ya, ngerti ini baik tak baik, buruk ke baik ke, itu macam yang datang imbasnya nanti harus ditahu dari imbasnya juga. Dan itu apalagi tentang selain pendidikan wajib ya, dewasa juga pendidikan tetap dididik jiwa itu wajib dari kecil juga, sebab fondasi itu wajib dari kecil ya. Pendidikan dari kita diri, dari bimbingan dari sekitarnya itu macam mana. Hati-hati ya kalau teman walaupun masih kecil, jangan sampai berteman dengan orang itu yang suka melecehkan kita. Jangan sampai berteman dengan orang yang suka membuat hati kita itu lockdown ya. Hati-hati dengan yang penting kita mempunyai, apabila kita mempunyai anak kecil ya, jangan sampai itu dibiarkan merayau ya, dibiarkan keluyuran ya, itu macam takutnya nanti yang kita tidak mau kan, kayak saya sendiri ya, masih kecil itu masih SD ya, sudah diolok-olok macam mana, lonte, saya itu dinobatkan sebagai lonte, sedang kehidupan hingga ceprot ya. Saya tuh belum pernah loh mendengarkan kalimat itu di muka saya. Itulah hati-hati dengan teman-teman di sekitarnya pun, hati-hati kalau orang teman itu kurang berpendidikan atau orang sombong, misalnya itu anak-anak yang sombong ya, anak-anak kecil yang sudah ditanamkan oleh kesombongan ya. Jadi hati-hati anak kita, jangan sampai walaupun itu
dengan setara anak, sederajat anak ya, jangan sampai itu kita tuh lepaskan begitu saja untuk bermain dengan mereka ya, semacam. Terus dalam kedewasaan lagi saya menjadi kalau dewasa itu nanti pikirkanlah tentang ilmu kita, adaptasian kita terhadap kita dengan orang tua tetap tawadhu ya. Yang penting jangan kalau sudah dewasa kemudian kita nggak tawadhu dengan kedua orang tua tuh lockdown juga. Sudah besar ya, udah pandai ngomong, kemudian nanti malah mengolok orang tua. Itu membuat orang tua tuh lockdown, nyesel punya anak yang pandai mengolok-olok. Itu macamnya. Jadi pertemanan walaupun itu di keseimbangan seusia anak-anak itu tolong hati-hati ya. Kalau di Malaysia aku rasa enggak, sebab kalau di Malaysia itu yang saya ketahui ya, mulai pulang sekolah itu kadang dijemput, paling pergaulannya di kelas, di sekolahan ya. Kemudian kalau di rumah udah balik ya di rumah, itu macam yang saya ketahui, sebab saya kerjanya itu di dalam rumah, jadi anak-anak itu kayak di rumah saja itu macamnya. Tapi yang di perkampungan ya lebih berhati-hati lagi ya, sebab kita kerja itu di bandar ya, di bandar ya, jadi kalau di perkampungan lebih berhati-hati lagi ya. Itu kalau sudah dewasa saya menginjak di kedewasaan lagi, hindari teman-teman yang kalimat sering melockdownkan hati kita. Itu pengaruh loh ya, melockdown iya. Orang lain teman sekelas tuh seumpama mengolok-olok ya, itu kita tuh kecil hati tahu, ngedrop tahu, dia ngedrop. Jangan sampai dengan anak, dengan pokoknya jangan, hati-hati juga ya kalau di kelas itu, jangan sampai ya ngegrup dengan temen. Lihatlah temen yang kemelelet itu semakin gede ya, mekarnya sayapnya itu ombo, tapi sing diolok-olok aku mau mungkin yang memakai baju kurang praktis lah, mungkin resleting belum dinaikkan, itu membuat kita itu kadang ngedrop ya. Itu macam itu juga pengaruh juga. Hati-hati sebagai guru ya, sebagai guru pun juga sampai pilih yang apa nama, kadang menembak murid itu membuat murid itu malu ya. Jangan sampai itu banyak sebenarnya yang harus diketahui. Sebab aku tadi temanya bukan sampai di sini ya, saya cuman memberi pemasukan supaya kedewasaan itu nggak lockdown hatinya ya. Itu macam nggak lockdown hatinya itu dengan orang yang membuat lockdown itu hati kita itu bisa menurunkan nilai di sekolah tahu. Mula-mula mendapat markah tiba-tiba ambrol. Saya pernah ya, saya cuman mempelajari anda adik-adik ya. Saya di kelas tuh ada ranking 9, 11. Setelah saya tuh lockdown ngedrop ya, ranking markah saya itu 31 tau, karena diolok-olok sama temen-temen, bukan sekelas. Ada orang di perjalanan pulang sekolah, hati-hati ya, hati-hati sungguh di kelas, membuat kita tuh mungkin pernah digeblek gurunya juga ya. Itu membuat kita itu hati itu ciut ya, sempit itu macam itu. Jangan sampai sebagai cikgu pun jangan membuat anak SD itu, anak-anak sekolah itu ketakutan. Jangan takut, buatlah anak didik Anda itu sayapnya itu lebar ya. Saya mengejar waktu seperti ini. Saya mengatakan tentang kekeluargaan setelah dewasa itu
belajar mencari duit macam mana dalam dewasa belum menikah. Jangan hanya untuk berharap kedua orang tuanya ketika Anda udah menginjak hendak menikah ya. Sebab kenapa? Anda yang sudah di pernikahan, ingat tentang makan. Anda mungkin pagi, siang, malam, pagi, siang, petang, makan 3 kali. Kalau Anda menikah, Anda harus bisa berpikir balik sebelum menikah ya. Sebelum menikah Anda harus berpikir balik. Bermakna Anda harus bisa mencari nasi 6 piring, 6 pinggan, 6 porsi untuk Anda sendiri pagi, siang, petang. Ini hati-hati juga, ini jarang dipikirkan Anda remaja-remaja dewasa dulu ya. Kemudian buat istri Anda pagi, siang, petang ya. Jadi ingat yang laki-laki jangan jangan istilahnya itu mengandalkan hartanya orang tua, pemberian orang tua atau mertua, hartanya mertua atau pemberian mertua ya. Walaupun seumpama mertua itu kinclong, glowing ya, keadaannya glowing. Tapi jadikanlah kalau diri Anda itu menjadi diri sendiri dengan istri Anda apabila sudah menikah. Sebelum menikah Anda harus belajar mencari duit juga. Tetap dalam iman ya, tetap dalam iman. Sebab penjagaan iman itu wajib. Penjagaan iman. Jadi ingat Anda itu sebelumnya harus bisa mencari duit. Ya. Jadi ingat makan. Kalau nanti kamu makan seadanya. Orang apa sih penting aja bilang seadanya. Kalau bisa gentleman kanlah jiwa Anda ya, gentle. Ya. Sebab itu penting sangat. Kamu menikah harus bisa mencukupi kebutuhan istri ya sebelum punya anak. Kamu makan sehari berapa kali? 3. Itu tolong seumpam, enggak ada tolong, itu wajib. Enggak ada kata-kata tolong dan enggak ada kata-kata seumpama. Itu sudah wajib. Anda sendiri bisa mencari duit dulu untuk membeli nasi 3 porsi untuk Anda dan 3 porsi dengan istri Anda, 3 porsi berarti 6 porsi. Itu bagi piring tok lah ya. Belum minyak lagi ya, minyak motor, minyak kereta lah. Itu macam. Hati-hati laki-laki sebelum menginjak di jenjang pernikahan ya. Jangan mengandalkan orang tua, kedua orang tua atau mertua ya. Kalau mereka ada ya syukurlah, sujud syukur sangat ya. Kalau mertua, orang tua itu masih bisa membantu ya, tapi kegentleman Anda itu tunjukkanlah itu macam, supaya Anda nanti ya itu dari awal harus mempunyai pondasi dari remaja dewasa sebelum di jenjang pernikahan, di rumah tangga baru, makhluknya rumah tangga yang baru ya. Betul lah, oke. Ini wajib. Harap nanti ini banyak lagi, bukan hanya makan kebutuhan rumah tangga itu, tahu, sandang, pangan, papan ya, rendah kebutuhan orang rumah tangga. Belum lagi kalau udah mengandung, belum ya, harap-harap tetap sehat walafiat. Kalau tiba-tiba ada fasiu, kemudian ada wahing, kemudian nanti obat ke dokter lah, itu duit juga tau. Jadi mencari duit itu wajib. Ingat sebelum, jangan menikah dulu. Jangan menikah kalau itu Anda itu sehari, diingat itu sehari kalau Anda berdua suami istri 6 porsi tau, belum yang lain-lain ya. Cukup sekian, aku rasa ini penting dan wajib diterapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.